warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Taryono, calon guru penggerak dari SMA Negeri Kota Ternate angkatan 9. Di sini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kota Ternate, Ibu Sabaria Mem Sabaria, Ibu Sabaria Umahuk yang biasa dipanggil Mem Sabah Di pagi hari ini saya akan mencoba mewawancarai tentang tugas kami dari guru penggerak, yaitu tentang delima etika. Baik Mem, pagi hari ini Assalamualaikum Mem. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Mem. Saya tanyakan, mungkin Mem sebagai pimpinan dari SMA Negeri 10 ini memiliki ada satu masalah atau kemampuan Mem untuk mengatasi masalah yang akan disampaikan kepada kami. Yang pertama, mungkin selama ini bagaimana Mem mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Nah, terima kasih Pak Bambang. Ada ya, ini terjadi karena kesepakatan guru ya dengan anak di kelas bahwa jika anak itu datang terlambat ke sekolah, maka mereka itu tidak diizinkan untuk mengikuti pembelajaran. Itu ada kesepakatan kelas ya. Namun kemudian ketika sudah berjalan mungkin hampir sebulan ya, saya tuh merasa kasihan dan prihatin ke anak-anak yang karena terlambat, mereka tuh di luar. Dan kemudian ketika ada rapat, saya meminta kepada guru. Betul sih, anak-anak itu melanggar kesepakatan kelas yang dibuat. Cuman kalau dipikir-pikir, anak itu justru nanti rugi karena tidak ikut belajar sekian menit. Kemudian berarti kan mereka juga tidak ada kesempatan untuk dibina karakternya. Nah, saya kemudian secara personal dengan guru-guru itu merasionalkan bahwa mungkin ketika di absensi mereka dikasih keterangan terlambat dan nanti ada tindak lanjut untuk mereka dibina. Tapi kadang guru-guru itu dalam artian bukan membela diri sih, tapi mereka punya catatan bahwa anak-anak yang itu kadang terlambatnya sudah berlebihan, sudah lebih dari 3 kali gitu, dan selalu seperti itu. Nah, kemudian saya juga dengan guru BK ya, mencari tahu anak-anak yang bermasalah yang karena keterlambatan tadi, dan kemudian saya mengajak guru-guru, saya merasionalkan kembali bahwa mungkin kita harus cari tahu permasalahan apa sehingga mereka itu terlambat, kenapa mereka terlambat dan lain-lain. Lalu kemudian kami sepakat bersama guru, tidak semua guru ya, tapi ada guru tertentu yang punya kesepakatan kelas seperti itu. Saya bicara dengan mereka, lalu kemudian nanti di pertemuan, di rapat atau di briefing secara menyeluruh saya sampaikan ke Bapak Ibu guru bahwa mari kita memberikan tindakan yang lain, tidak dengan memberi sanksi, anak itu harus luar kelas ketika mereka datang terlambat. Seperti itu. Ya, luar biasa Mem ya. Jadi selama ini bagaimana Mem melakukan pengambilan keputusan di sekolah ini? Jadi ini per case ya, per kasus gitu. Kalau seperti tadi, sekarang saya tanya dulu ke gurunya. Saya melihat, oh ya, saya setelah mengajar saya panggil. Tadi saya melihat ada beberapa anak di luar. Iya Mem, itu memang anak-anak itu yang selalu terlambat terus. Dan memang kalau terlambat di luar ya dia, karena mereka sudah melanggar kesepakatan kelas seperti itu. Lalu saya bilang, Bapak tahu atau Ibu tahu kenapa anak itu terlambat? Nah, karena ada guru yang tidak bisa jawab. Karena memang mereka tidak sempat tanya. Pokoknya ini kesepakatan kelas dan udah dilanggar, Bapak harus keluar. Makanya saya bilang, coba tanya dulu. Lain waktu tanya, tinggal di mana, dengan siapa, kenapa terlambat. Ke sekolah itu pakai karena terlambat. Jangan-jangan anak ini terlambat karena mungkin menjaga orang tuanya yang sedang sakit di rumah sakit. Mungkin anak ini dia tidak punya kendaraan. Mungkin anak yatim piatu, atau bisa saja dia mungkin terlambat karena membantu orang tuanya yang jualan. Dan lama-lama akhirnya guru bisa memahami, dan kemudian di rapat bersama saya langsung memutuskan, Bapak Ibu mohon diizinkan, tapi dengan catatan bahwa Bapak Ibu pasti kan mereka diri dan mereka di kelas alasan kenapa mereka terlambat. Kalau memang tidak bisa diterima ya tentu saja mereka terlambat seperti itu, sambil kita nanti bikin pembinaan. Yang penting anak itu diizinkan untuk belajar. Ya, terima kasih Mem ya sudah memberikan masukan namanya informasinya. Memang siswa terlambat ini jadi masalah di sekolah kan, terutama di sekolah-sekolah besar, SMA 10 ini kan, ini suatu masalah terbesar juga sebenarnya. Kemudian dari masalah-masalah tadi yang disampaikan, kira-kira ada langkah-langkah tertentu Mem yang untuk menangani ini? Ya, jadi apabila memang setelah misalkan ya saya sampaikan prosedurnya gitu, ya, saya sampaikan biasanya tadi ya, jadi kalau misalnya ketemu anak itu dengan gurunya, saya tanya, dan apabila karena memang ini kan bukan cuma satu guru ya, ada beberapa guru, dan kemudian saya juga briefing membahasnya dengan terbatas saya dengan wakil kepala sekolah, dan kadang kita membahasnya di tim manajemen sekolah. Lalu
membawa ke rapat dan menjadi keputusan bersama bahwa anak yang terlambat kelas datang ke kelas tetap kita ikutkan, tapi ada tahapan-tahapan pembinaannya. Kadang bersama dengan guru BK untuk kelas binaannya, kasih tahu orang tua, undang orang tua, kasih tahu anak seperti ini. Luar biasa men ya. Mungkin dari langkah-langkah men tadi yang sampaikan kepada saya, kira-kira dalam pengambilan keputusan ini ada seseorang atau ada faktor-faktor yang dilipatkan oleh men? Ya, ada seseorang yang dilibatkan atau misalkan yang di bawahnya mem lokasi-lokasi yang dilibatkan untuk mengambil keputusan ini gimana? Ya, jadi memang seperti itu. Pasti ada ya, bukan satu orang, tapi itu lokasi pasti saya ajak. Bukan saja bidang kesiswaan yang dari tanggung jawab utama mereka, tapi semua lokasi. Jadi kita semuanya jadi tahu persoalan kayak gitu. Kemarin di rapat, jadi hanya sekolah tahu, dan itu ketika rapat bersama orang tua atau komite, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu tolong juga anaknya perhatikan di rumah, jam belajar jam sekian sampai sekian, seharusnya anak dari rumah dulu jam berapa, sehingga kalau bisa presentasi anak dalam mata kelas itu semakin kecil. Oke, baik, luar biasa memang dari penyampaian tadi mem sampaikan luar biasa. Selanjutnya mem, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat mem ambil dari keputusan mem yang sudah ambil tadi? Ya, ada budaya malu ya. Budaya malu. Ada budaya malu, ada 10 butir budaya malu yang memang kita kembangkan di sekolah di sini. Itu bukan kepada anak-anak saja, tapi kepada saya pribadi sebagai pembina dan juga kepada guru. Ada seperti poster gitu ya, yang kita sampaikan kepada guru dan 10 butir juga kepada siswa bahwa kita tidak, makanya tadi saya bilang kenapa saya ajak guru operasionalkan itu kan tidak mungkin tuh kalau misalkan anak terlambat kita nggak boleh izinkan belajar. Bagaimana kalau guru terlambat? Bagaimana ketika sebagai kepala sekolah saya juga karena hal-hal tertentu sebagai manusiawi ya, itu kan kadang kita juga terlambat sampai di sekolah. Nah, seperti apa? Sehingga ada keadilan lah, bahwa ada aturan tapi berlaku adil untuk kita semua, dan itu fleksibel, artinya bahwa ada kebijakan-kebijakan juga di dalam. Ketika dalam momen tertentu kita karena harus berurusan yang orang lain, punya kepentingan lain, kita juga kadang sampai ke sekolah. Baik, sangat luar biasa memang. Ya, Pagi hari ini saya wawancara, saya juga mendapatkan masukan untuk diri saya, untuk nanti saya kembangkan di sekolah kami ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mem yang telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk memberikan ilmu sebenarnya kepada kami, ya, kepada saya sebagai calon guru penggerak, yang nantinya ke depan jika diberikan kepercayaan kami bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mem tadi. Terima kasih Mem, mohon maaf mengganggu waktunya di pagi hari ini. Demikian dari kami ya, terima kasih. Sama-sama, tidak masalah. Semoga Sukses sukses ya. Ya, Pak Bambang juga ya, insya Allah Ya, sukses untuk CGP-nya dan Terima siap kasih. juga ketika diberi amanah untuk jadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Insya Allah ya. Walaupun ada hal-hal yang sedikit mengganjal dalam pengertian, mungkin kaitan dengan nama baik sekolah, tapi kalau ini kan kaitannya positif semua nih. Dua belah pihak ini kan positif. Ibaratnya kalau gambar itu berarti ada dua arah, jadi ke sana kita ada di posisi tengah, mau ambil ke sana ke kemana kita jadi di mana tim di sekolah ini kan, kalau saya tim manajemen ya, jadi kemudian setelah saya mendengar masukan dari mereka, kemudian baru di akhir saya ambil satu keputusan itu mengaku dengan prosedur itu. Jadi saya pelibatan tim, tim itu diantaranya adalah para kepala sekolah tuh. Nah, kemudian kalau di samping waktu kepala sekolah. Baik Pak, tadi sudah 7 pertanyaan yang saya sampaikan. Sekarang kita pertanyaan terakhir Pak, yang ke-8. Mungkin pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lumah Etika? Baik, kalau dari pengalaman yang dipetik dari hasil mengambil suatu keputusan, tentunya sebagai pimpinan di satuan pendidikan pastilah kita semakin lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut dengan persoalan-persoalan yang berbasis nilai-nilai, terutama pada satuan pendidikan yang kami pimpin.
barangkali itu ya di sini. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam wawancara untuk pagi hari ini. Terima kasih. Ya, semoga sukses selalu.